Nah, harus sama-sama kita akui nih bahwa Shikamaru kali ini tuh luar biasa brilian. Di balik pro kontra dia menjadi seorang Hokage ke-8, faktanya jangan pernah lupakan, dia adalah jenderal perang otak aliansi menggantikan Shikaku Nara. Shikamaru kecerdasannya itu bisa menandingi Harai Kakashi dan ninja paling jenius yang pernah ada di eranya. Tentu plot twist akan terjadi pada Shikamaru, era dimana Konoha akan diberkati dengan pemimpin negara api paling jenius yang pernah ada. Bagaimana Shikamaru itu merencanakan untuk membongkar omnipoten Eida itu nih, dan bagaimana pula dia bisa memiliki alasan tersembunyi di balik metodenya sendiri ketika membongkar catatan lama misi-misi dan bukti desa Konoha itu. Era ini To Blue Vortex episode Fun Fiction akan menjadi ajang menarik bagaimana Shikamaru menunjukkan kualitas mastermind-nya. これは俺の物語だ。 Kita tahu nih, Nara Shikamaru tuh memang mengambil keputusan brilian berdasarkan chapter ke-6-nya ini. Dia menjadi topik pembicaraan yang menarik belakangan. Meskipun terkena omnipoten dan tetap memiliki ingatan bahwa Kawaki adalah putra Nana Daime dengan bukti-bukti yang ada, kemungkinan dia sendiri juga sempat berpikir rasional tentang keanehan-keanehan ini. Kenapa jika Kawaki putra Nana Daime dia tak punya kumis dan kemampuannya malah seperti Sains Ninja Amado. Ending chapter 5 kemarin memang memberikan gambaran menarik dari apa yang dikatakan Amado kepada Sumire kan? Dan tipe sensor merekamnya lalu disambungkan kepada Shikamaru setelah Sai melaporkan dan mengetahuinya. Dialog mereka merasa Amado kira-kira ada satu yang tak beres dari ingatannya sekarang ini mengenai Boruto dan Kawaki perihal karmanya itu. Amado sempat khawatir mengenai manipulasi ini dan ia mengira jika Boruto adalah orang yang ditanamkan karma ketika dia dan Kashin Koji itu bekerja sama untuk tujuannya salah satunya membangkitkan putrinya Akebi di balik reinkarnasinya kala itu. Namun pada saatnya sekarang dia merasa ada yang aneh. Kenapa Kawaki juga memiliki karma yang malah tanda-tanda itu sangat mirip dengan apa yang pernah dia buat. Berbeda dengan Boruto loh, hal yang seharusnya putra Hokage tak menggunakan perubahan Sense Ninja pada tubuhnya. Amado merasa ini ada yang aneh karena biasanya, dan itu fakta nih, bahwa ia selalu meninggalkan jejak di setiap karya dan mahakarya yang ia buat. Hal itu sesuatu yang tabu bagi seorang ilmuwan untuk mempercayai ingatan pada sebuah ilusi. Padahal di depannya ada bukti dan fakta yang asli untuk diungkapkan bahwa karma dan data DNA putri Akebi itu ada pada tangan Kawaki, bukannya pada tubuh Boruto. Nah, kita sama-sama tahu ya bahwa awalnya Shikamaru pada chapter-chapter pertama hingga 3 tahunan ini dia terlihat tidak percaya pada apa yang dikatakan Sarada tentang kebenaran dari Boruto itu sendiri. Ternyata dari sikap penyangkalan tersebut, Shikamaru ini memang tengah membaca situasi seorang diri, teman-teman. Dia melakukan investigasi dengan metodenya sendiri untuk membuat hal ini menjadi mudah dipahami dan agar desa Konoha tak terjadi perpecahan antara kasus rumit seperti sekarang. Ingatan orang-orang serasa diotak-atik dan ingin mencari kebenaran Kawaki yang sebenarnya. Itulah target Shikamaru. Dari momen inilah Shikamaru merenungi hingga akhirnya dia melakukan uji metodenya tersendiri, karena akan beresiko menurunkan tingkat kepercayaan terhadap desa Konoha sendiri dan juga kelompok tertentu yang pro dan juga kontra. Desa Konoha buruknya juga akan mengalami nasib seperti dahulu ketika perpecahan penduduk terjadi. Itulah kenapa Shikamaru memilih untuk tidak mengungkapkan secara publik dulu tentang identitas Kawaki tersebut. Itulah kenapa dia kemarin di chapter kanannya meminta bantuan pada Boruto dan mengatakan, "Bukankah kau Uzumaki Boruto yang asli?" Nah, langkah seperti itu memang dilakukan oleh seorang bertipikal pemikir untuk mengungkapkan mengenai identitas dan juga kebenaran seseorang. Nah, Shikamaru pasti sadar bahwa dirinya itu menolak asumsi bahwa Kawaki ini putra Naruto. Itulah kenapa dia sempat meminta bantuan Ino pula untuk memberikan catatan-catatan lama nih pada awal cerita di chapter ke-6-nya. Jelas catatan-catatan itu berisi misi-misi lama desa Konoha antara Boruto dan juga Kawaki. Shikamaru membacanya untuk memberikan gambaran lebih antara rasionalitas yang ia bangun, misi-misi bagaimana mereka jalankan untuk sebuah petunjuk keanehan yang terjadi. Dan dia kaget ternyata apa yang diberikan orang-orang tentang Boruto itu berbeda sekarang ini. Dia malah mirip seperti anak dari Naruto sendiri. Bahkan Shikamaru harusnya juga ingat jika Kawaki putra Naruto harusnya dia memiliki tanda sayatan di matanya tersebut kan. Kenapa sekarang Kawaki tidak memilikinya? Harusnya itu ada sesuatu yang besar yang mempengaruhi orang-orang untuk tidak meragukan akan hal itu. Tentu keanehan kedua yang bisa digambarkan adalah bagaimana di fase kebohan Konoha mencoba mengepung Kawaki itu, semua orang malah berbalik menargetkan mengejar Boruto nih.
Nah, keanehan terbesarnya itu adalah ketika Sasuke sendiri malah membantu Boruto itu kabur. Bukannya dulu Sasuke itu hanya menolong putra dari Hokage sahabatnya sendiri ya. Shikamaru sendiri sudah lama mengenal Sasuke dan dia tidak akan sesembrono itu membelot. Dia pasti merasa ada keanehan, ditambah Sarada dan Sumire terus saja kekeh nih untuk membantu menyadarkannya tentang situasi saat ini. Mungkin saja nih setelah dia membaca buku catatan itu ada momen sampai dia menemukan bahwa di awal catatan nama Kawaki itu tidak ada misi-misi pertamanya, dan yang ada hanya nama Boruto, dan itulah kenapa dia begitu kaget bahwa sesuatu itu benar-benar terjadi. Dulu, Shikamaru sebelum terkena omnipoten memperingatkan Sarada Sumire agar menjaga pengawasan kepada Eida. Dan jika mereka berdua tak terpengaruh olehnya, maka Shikamaru memerintahkan bahwa yang bisa membunuh Eida adalah kalian. Dengan syarat berhati-hatilah dengan Demon karena dia selalu menjaga kakaknya itu. Shikamaru sudah menanyakan kesediaan Boruto untuk membantunya nih sekarang. Tentu ini pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak kan. Dan setidaknya ini akan memberikan sebuah kekuatan pada Boruto, di mana keyakinan jika ada orang penting di desa yang ia bisa percayai bahwa ingatan mereka itu telah tertukar, dia punya bantuan lagi seseorang, dan itu sangatlah strategis. Contohnya kemarin yang berguna ketika Boruto akan diserang oleh Mitsuki, Shikamaru sempat memberitahunya terlebih dahulu bahwa serangan itu akan dilakukan oleh seseorang yang familiar dengan Boruto itu sendiri. Bahkan mereka berdua sudah sepakat untuk berbicara lebih serius dan tanpa gangguan. Tentu dong dengan adanya informasi seperti ini, Boruto pun juga akan beritahu lebih lengkap lagi bahwa sosok Jubi yang menjadi transformasi sekarang ini pada ego Jubi menjadi ancaman yang lebih serius ketimbang Code itu sendiri. Karena jika ego Jubi itu datang, dan bayangkan Jura sendiri datang dan mengatakan mengincar Naruto nih, bahwa dia masih hidup di suatu tempat, tentu orang seperti Shikamaru akan membaca informasi ini dengan sangatlah jelas dan ada kejanggalan. Dengan hipotesa seperti ini, kemungkinan pertama jelas Shikamaru minta Boruto untuk menjaga desa dari balik bayangan, sama pernah dijalankan guru sekaligus idolanya Uchiha Sasuke kan. Apalagi Boruto sendiri mengatakan jika Boruto itu berjalan di atas jalan ninja gurunya Sasuke itu. Tentu hal seperti ini menarik bagi Boruto nih, melindungi dan menjaga desa yang dia cintai. Dia bisa menghapus cakranya dan tak terdeteksi tipe sensor. Namun Boruto hanya harus berhati-hati kepada Kawaki agar kehadirannya itu tak disadari, dan mesti jaga jarak sih yang pasti. Karena kalau bagi Shikamaru nih, sebelum dia tahu bahwa ada ego Jubi, baginya sebagai Hokage masalah besar serius yang harus dihadapi adalah ancaman lagi untuk Code sendiri yang sempat muncul dan mengacau di desa. Ketambahan dirinya sekarang ini juga menghilangkan, tentu ini akan berpotensi dia kembali, dan sebenarnya Kawaki ini sudah tak perlu terlalu dipusingkan. Karena yang sedang menjadi masalah bagi Kawaki itu hanyalah keberadaan Boruto yang mengancam nyawa Naruto menurutnya. Jika Boruto terus menjauh dari desa Konoha, maka Kawaki tidak akan membuat masalah yang begitu berarti. Lalu Shikamaru pasti akan minta Boruto untuk terus bertahan hidup, karena jika Boruto mati, dia tidak tahu lagi harus berkata seperti apa pada Naruto dan Hinata nanti. Kemungkinan yang kedua, Shikamaru meminta bantuan Boruto untuk membawa kembali Naruto dan Hinata ke desa Konoha nih. Shikamaru pastinya berpikir cara satu-satunya agar Boruto bisa diterima di desa Konoha sendiri, meskipun bukan diterima sebagai anak Naruto nih, minimal dia akan diterima karena sebagai anak angkat Naruto yang sudah lama diketahui oleh penduduk desa Konoha sendiri selama beberapa fase ke belakang. Itu semuanya karena dipengaruhi omnipotence ya. Karena itu akan menjadi masuk akal lagi loh teman-teman. Boruto ini tahu bahwa Naruto Hinata orang tuanya itu masih hidup, dan Kawaki yang mengatakan bahwa dirinya yang membuangnya, di mana mereka tetap aman dalam dimensi di mana waktu berhenti bekerja di sana. Bayangkan jika seperti ini diungkapkan Boruto pada si jenius Shikamaru, hal apa lagi yang akan dia pertimbangkan? Yang paling tajam dari Shikamaru adalah rasionalitasnya loh. Itulah kenapa dia layak dianggap sebagai jenderalnya aliansi bagi Konoha sekarang ini. Karena sebenarnya ini sudah sangat tepat kenapa Shikamaru yang menjadi Hokage di balik kekacauan kerumitan sekarang. Semuanya hanya bisa dipecahkan bertahap dengan rasionalitas, dan seperti menyusun strategi bermain shogi nih. Mana yang harus dieliminasi, mana yang harus di breakdown, dan mana yang akhirnya harus menjadi bidak pion maupun pemenangnya. Dan satu ciri khas dari Shikamaru nih, karena kita tahu nih pasti dia akan seperti Danzo yang juga tidak dibuatkan patung Hokage-nya karena dia sudah mati duluan. Nah, Shikamaru ini berbeda pola pikirnya teman-teman. Mungkin dia masih memiliki harapan bahwa Naruto itu masih hidup, dan meskipun dikabarkan sudah mati, pasti ada sedikit keraguan dari orang yang sedemikian seperti Shikamaru. Dan jelas dong, validasi itu benar-benar terjadi di chapter ke-6-nya kemarin itu. Koharu serta Homura itu menjelaskan bahwa Shikamaru kala itu menunggu waktu 3 tahun dulu untuk dibuatkan patung Hokage dan diangkat secara resmi, bukannya tentatif seperti sekarang ini. Semua itu karena dia cukup begitu berhati-hati. Struktur organisasi dan sistem pemerintahan tak ada yang lebih paham dibandingkan dirinya.
Intelijensi dan juga ketenangannya dalam berpikir itu jadi daya tarik tersendiri untuk mengkomandoi sesuatu. Nah, karisma seperti itu wajib dimiliki oleh seseorang pemimpin. Kecerdasan intelijensinya selalu di atas rata-rata. Yaitulah Shikamaru dengan mastermind-nya. Lalu, jika Boruto sudah menunjukkan mastermind-nya bersama Shikamaru sekarang ini, bagaimana dengan Mitsuki? Ya, kita akan nantikan segera.